Baik, selamat datang di Tubus Presentasi Vidya RA kelompok 15. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bersama dengan rekan-rekan saya, di mana judulnya sendiri adalah analisis keramaian di New York City dengan mata kuliah visualisasi data dan informasi Sains Data ITERA tahun 2024. Nah, untuk timnya sendiri adalah anggota timnya adalah saya sendiri, Jeremy Susanto, dengan NIM akhir 22 dari angkatan 2022. Terus ada Dea Amelia Putri dengan NIM akhir 4 dari angkatan 22 dan Ima Alifa Izati Zalfa dengan NIM akhir 140 dari angkatan 2021. Baik, selanjutnya adalah deskripsi dataset yang digunakan. Di sini menggunakan kalau nggak salah itu data kedua ya, itu dataset Enishi Tokyo, di mana di sini datanya itu ada data check-in. Nah, jadi data check-in ini data yang berupa check-in di beberapa tempat selama 10 bulan terakhir dari April 2012 sampai Februari 2013. Nah, tapi data yang di sini adalah kita pakai data New York saja. Data Tokyo tidak digunakan dikarenakan kalau teman-teman lihat sendiri untuk dari New York City aja udah 200 ribuan. Kalau tambah dengan Tokyo itu lebih banyak lagi, dan kami mempertimbangkan bahwasanya ketika visualisasinya sampai ratusan lebih banyak dari 200 ribu ini akan lebih sulit lagi. Jadi kami hanya memilih New York City saja. Nah, dataset itu terdiri dari 8 kolom atau 8, bisa dibilang 8 fitur lah ya. Pertama adalah user ID, di mana si user yang si ID usernya, si pelaku ini, si subjek ini yang memasukkan datasetnya. Terus ada ID lokasi, di mana ID lokasi di mana dia berada. Kemudian ada venue kategori dia atau ID kategori tempat, di mana dari tempat yang dikunjungi tadi ada kategorinya itu berupa ID. Kemudian ada namanya, nama kategorinya. Tadi kan ID-nya, ada namanya. Jadi nama kolom variabelnya itu adalah venue kategori name. Terus ada garis lintang sama garis bujur, latitude sama longitude, itu dimana titik dari pemetaannya, dimana titiknya itu. Jadi situ nanti kalau ketika di dalam peta itu akan kelihatan titik-titik lokasi, ya bisa dibilang lumayan persis lah lokasi di mana tempatnya itu. Kemudian ada waktu, di sini ada perbedaan zona waktu dan waktu UTC. Dimana di sini perbedaan waktu di antara satu negara dengan negara lain dengan posisi matahari itu kan juga berpengaruh ya. Di mana matahari terbit itu jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu ada tertera di sini waktunya di waktu berapa gitu. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Jadi di sini adalah masalah yang diangkat yang akan dijawab di dalam presentasi ini. Dimana sekitar ada berapa nih ya? 7 pertanyaan. Dimana pertama adalah di mana saja tempat yang paling banyak dikunjungi. Kedua, bagaimana sih mendefinisikan tempat yang paling sering dikunjungi? Ketiga, kategori tempat apa aja yang sering kategori tempat apa aja yang akan dianalisis. Kemudian keempat, apakah ada tren musiman atau waktu tertentu yang perlu diperhitungkan. Kelima, visualisasi dalam bentuk apa saja sih yang telah disebutkan tadi untuk memberi informasi yang mudah dipahami. Nah, selain yang sudah disebutkan tadi itu, visualisasi apa saja selain itu gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah apakah perlu membandingkan antara dua atau dari lebih kategori tempat yang ada. Yang terakhir, karena data setang banyak, apakah perlu untuk membatasi analisis yang ada? Karena mengingat datanya 200 ribu, apakah perlu nih kita membatasi data-data apa saja yang perlu digunakan dengan memperkecil analisisnya gitu. Nah, bagaimana sih dengan ide cerita yang kelompok kami kembangkan? Jadi, analisis check-in di New York ini bertujuan untuk mengungkap pola kunjungan tempat dan aktivitas di berbagai lokasi populer, serta kategori tempat yang sering dikunjungi. Nah, dengan visualisasi berbasis waktu dan kategori tempat ini, menjelaskan bagaimana aktivitas check-in bervariasi. Nah, analisis ini dapat memberikan wawasan penting bagi pengelola kota dan bisnis lokal untuk meningkatkan pengalaman pengunjung dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan menampilkan visualisasi dengan titik lokasi check-in yang menunjukkan area lokasi yang sering dikunjungi di New York City.
Nah, untuk selanjutnya di sini kami membuat beberapa visualisasi. Yang pertama di sini ada graph network. Nah, graph network ini menunjukkan hubungan antara pengguna dengan 5 kategori utama, yaitu gym atau fitness center, subway, office, bar, dan home private, di mana setiap kategori menjadi pusat klaster dengan not pengguna terhubung ke kategori yang relevan. Jadi semakin banyak not terhubung ke sebuah kategori, maka akan semakin populer atau relevan kategori tersebut. Nah, dalam kasus ini, Office memiliki koneksi pengguna paling banyak yang menunjukkan popularitasnya. Dan kategori lainnya memiliki kelompok pengguna spesifik yang mencerminkan pola kunjungan yang terfokus hanya pada kategori tertentu. Dan untuk visualisasi yang kedua, di sini kami membuat bar chart, di mana bar chart ini menunjukkan jumlah interaksi pengguna dengan 5 kategori utama. Dan untuk interaksi tertinggi atau pengunjung terbanyak ini ditempati oleh bar dengan 3.517 pengunjung, yang diikuti oleh home private dengan 3.058 pengunjung, dan office dengan 2.797 pengunjung. Dan subway ini memiliki interaksi sedang dengan 2.062 pengunjung. Gym atau fitness center ini memiliki interaksi terendah dengan 1.778 pengunjung. Untuk visualisasi ketiga, di sini kami membuat stack bar chart, di mana stack bar chart ini menunjukkan perbandingan aktivitas antar kategori per jamnya. Dan 5 kategori utamanya yaitu bar, gym atau fitness center, home private, office, dan subway yang diwakili dengan warna-warna yang berbeda. Aktivitas kategori home private ini lebih dominan pada malam hari dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Sementara office dan subway ini lebih aktif di pagi hari hingga siang hari atau dari jam 8 pagi sampai jam 12 pagi. Sedangkan untuk bar sendiri itu memiliki aktivitas yang meningkat pada malam hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dan untuk visualisasi yang keempat, di sini kami membuat heat map. Heat map ini menggambarkan intensitas hubungan atau keterkaitan aktivitas antar 5 kategori teratas dalam dataset. Warna lebih gelap di sini menandakan intensitas aktivitas yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih terang menandakan intensitas yang lebih rendah. Dalam kasus ini, office dan bar ini menunjukkan warna yang lebih gelap, yang menunjukkan bahwa intensitas aktivitasnya ini lebih tinggi. Dan ini juga menunjukkan pola perpindahan aktivitas harian, di mana jumlah kunjungan ke office ini memuncak pada siang hari, sementara kunjungan ke bar meningkat pada malam hari, yang mencerminkan kebiasaan orang yang beralih dari pekerjaan ke aktivitas sosial atau hiburan setelah jam kerja. Dapat dilihat dari hasil visualisasi peta ini memberikan gambaran distribusi lokasi berdasarkan kategori tempat, yang membantu memahami konsentrasi aktivitas di wilayah tertentu. Peta sebaran 5 kategori teratas ini menjadi fokus analisis yang menyoroti lokasi populer seperti subway yang ditandai dengan warna merah, bar dengan warna biru gelap, office berwarna jingga, kemudian home yang berwarna biru muda, dan gym berwarna hijau muda, masing-masing dengan karakteristik waktu dan kepadatan kunjungan yang berbeda. Kemudian berdasarkan tempat terpopuler, 7,03% orang yang berkunjung ataupun menetap di New York City memilih bar sebagai tempat tujuan mereka terkhusus saat malam hari. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa analisis visualisasi dan data ini menunjukkan data check-in di New York City, mengungkapkan pola kunjungan yang signifikan berdasarkan kategori tempat. Kategori tempat yang paling banyak dikunjungi adalah bar, diikuti oleh kategori home, office, subway, dan gym. Pengelompokan data berdasarkan kategori tempat mengungkapkan variasi distribusi sebaran dalam frekuensi kunjungan, dengan beberapa kategori tempat yang lebih populer daripada yang lain. Visualisasi peta interaktif juga memberikan gambaran yang jelas mengenai persebaran check-in di kota, yang berguna untuk pemahaman lebih mendalam mengenai area dengan konsentrasi kunjungan tinggi. Mengingat volume data yang besar, pembatasan analisis pada subset data yang relevan seperti kategori tempat teratas sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan fokus analisis. Secara keseluruhan, analisis ini memberikan wawasan yang berguna untuk pengelola kota dan bisnis lokal dalam merancang strategi berbasis data. Baik, cukup sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.